Baik, selamat pagi dokter dan juga selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nimade Elsa Wardani dengan NIM 2002612109 selaku dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah periode 6 September hingga 17 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan general anesthesia. Baik, ini adalah sumber bacaan atau referensi yang digunakan. Yang pertama kita bahas terkait dengan anestesi terlebih dahulu. Jadi anestesi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata an dan juga estesi. An sendiri berarti tidak, sedangkan estesi berarti persepsi atau rasa ataupun sensasi. Jadi, anestesi adalah hilangnya sensasi pada seluruh tubuh atau pada bagian tubuh tertentu tanpa atau dapat juga disertai dengan hilangnya kesadaran. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya trias anestesi, yaitu terdiri atas hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot. Di mana pada hipnotik itu adanya hilangnya kesadaran pada pasien, kemudian analgesia yaitu bebas nyeri, dan relaksasi otot atau mati gerak. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tujuan medikasi sebelum anestesi. Jadi ada beberapa tujuan penting, yaitu ada 6 tujuan. Yang pertama, untuk dapat menghilangkan kecemasan. Jadi kita ketahui bahwa pada pasien-pasien yang akan dilakukan operasi atau pembedahan, cenderung mengalami kecemasan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebutlah diberikan medikasi sebelum anestesi, seperti pada obat-obat golongan benzodiazepin. Kemudian yang kedua itu untuk mencegah reaksi alergi. Jadi sebelumnya pada preoperatif itu pada anamnesis sudah ditanyakan terlebih dahulu apakah pasien memiliki alergi tertentu. Namun apabila dari pasien maupun keluarganya tidak mengetahui ataupun mengatakan tidak adanya reaksi alergi sebelumnya, maka itu tidak dapat menutup kemungkinan bahwa pasien-pasien ini nanti akan mengalami reaksi alergi itu sendiri. Jadi diperlukan medikasi sebelum anestesi itu untuk mencegah dari reaksi alergi yang dapat mungkin terjadi pada pasien-pasien tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada mencegah mual dan muntah, lalu memberikan analgesia yaitu menghilangkan nyeri khususnya pada pasien-pasien trauma, kemudian mencegah peningkatan asam lambung berlebih pada pasien-pasien yang akan dilakukan pembedahan akan dilakukan puasa terlebih dahulu. Disitulah perannya diberikan tujuan medikasi ini. Lalu yang terakhir itu adalah mencegah bradikardi dan juga sekresi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan stadium anestesi. Jadi pada stadium anestesi ini dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, 2, 3, dan 4, di mana pada stadium 1 itu ada stadium analgesia, lalu ada stadium eksitasi, stadium pembedahan, dan stadium paralisis. Kita akan bahas satu persatu terkait stadium dari anestesi ini. Di mana pada stadium 1 atau stadium pertama yang merupakan stadium analgesia dari pemberian obat analgesi hingga pasien tidak sadar. Jadi pada tahap ini itu diinisiasi di area preoperatif di mana pasien sudah merasakan efek obatnya namun tidak sampai mengalami kehilangan kesadaran. Biasanya pada tahap ini pasien itu akan tersedasi, kemudian nafasnya akan melambat namun masih reguler. Lalu pada pasien itu biasanya akan mengalami perubahan dari analgesia tanpa amnesia menjadi analgesia yang bersamaan dengan amnesia. Selanjutnya yang kedua itu adalah stadium eksitasi atau stadium excitement ataupun stadium delirium, di mana pada tahapan ini dari pasien yang tidak sadar hingga pernapasan otomatis atau teratur. Jadi pada tahap ini itu ditandai dengan disinhibisi, kemudian delirium, lalu adanya gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, hilangnya refleks mata, hipertensi, dan juga takikardia. Di mana biasanya pada stadium ini refleks napas dari pasien itu masih intak, namun seringkali hipersensitif terhadap stimulasi. Lalu kita juga harus menghindari terkait dengan manipulasi airway dan pada stadium ini biasanya juga terjadi peningkatan risiko terkait dengan laryngospasme.
Selanjutnya adalah stadium ketiga atau stadium pembedahan, di mana inilah stadium yang penting, di mana pada stadium ini yang menjadi target dari tahap anestesi untuk prosedur yang memerlukan general anestesi itu sendiri. Biasanya ditandai dengan berhentinya gerakan mata dan juga depresi napas. Terdiri atas 4 plana, yaitu plana 1, 2, 3, dan 4, di mana yang pertama itu biasanya ditandai dengan napas spontan dengan pupil yang konstriksi, kemudian yang kedua adanya henti napas yang intermiten, lalu hilangnya refleks kornea dan laring, serta terjadi peningkatan lakrimasi. Kemudian yang ketiga itu dia pupil mulai berdilatasi, disertai dengan relaksasi otot yang disebut dengan true surgical anesthesia, dan terakhir itu biasanya respirasi hanya pada abdomen saja dengan pupil yang dilatasi. Selanjutnya pada stadium terakhir atau stadium keempat disebut juga stadium paralisis yang dapat terjadi apabila obat yang diberikan itu secara berlebih. Jadi pada tahapan ini terjadi apabila agen anestesi yang diberikan itu lebih dari angka yang diperlukan untuk menstimulasi dari surgical ataupun operasi itu sendiri. Biasanya akan terjadi perburukan dari depresi otak ataupun medula, bisa juga medula paralisis, kemudian terhentinya respirasi dan juga kontrol vasomotor juga ikut terhenti. Selanjutnya, ini adalah jenis anestesi di mana kita ketahui bahwa klasifikasi anestesi dibagi menjadi 3. Ada klasifikasi anestesi, yaitu yang pertama ada anestesi umum, kemudian anestesi lokal, dan juga anestesi regional. Di mana pada anestesi umum itu terdiri atas anestesi intravena, inhalasi, dan juga balance ataupun imbang. Di mana anestesi umum ini hilangnya sensitivitas yang biasanya diikuti dengan hilangnya kesadaran. Sedangkan pada anestesi regional itu hilangnya sensitivitas namun tidak diikuti dengan hilangnya kesadaran. Dibagi lagi menjadi neuraxial blocks dan juga peripheral nerve block. Untuk neuraxial block itu terdiri atas epidural anestesi, spinal anestesi, dan juga paravertebral blocks. Sedangkan yang kedua itu ada peripheral nerve block, di mana pada peripheral nerve block ini tergantung dari nervus yang diblok seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengkhusus terkait dengan general anestesi dari intravena, inhalasi, dan juga balance. Yang pertama kita ketahui terlebih dahulu terkait dengan anestesi umum intravena, di mana anestesi umum ini dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesia parenteral langsung ke pembuluh darah vena, atau bisa diberikan melalui jalur intravena. Biasanya memiliki efek hipnotik, analgetik, serta relaksasi otot. Contohnya itu pada propofol, ketamin, tiopental, midazolam, dan fentanyl. Kemudian yang kedua itu ada anestesia umum inhalasi. Jadi pada anestesia ini berupa cairan ataupun gas yang bisa dengan mudah menguap dan diberikan melalui pernapasan pasien atau ke inspirasi. Terdiri atas non-halogenated gas yaitu seperti nitrous oxide dan juga halogenated hydrocarbons seperti desfluran, isofluran, halotan, dan juga sevofluran. Yang terakhir pada anestesia umum imbang atau balance itu dia kombinasi antara anestesi umum intravena dan inhalasi maupun kombinasi dari anestesi umum yang regional. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keuntungan dan kelemahan anestesi umum itu sendiri. Di mana pada keuntungannya yang pertama itu dapat mengurangi kesadaran dan ingatan, khususnya ingatan-ingatan buruk intraoperatif. Yang kedua, memungkinkan penggunaan pelumpuh otot, lalu dapat memfasilitasi kendali penuh pada saluran napas, pernapasan, dan juga sirkulasi, lalu juga dapat digunakan dalam kasus-kasus alergi atau kontraindikasi terhadap agen anestesi lokal, lalu dapat juga diberikan tanpa memindahkan pasien dari posisi yang terlentang, dan dapat juga digunakan pada prosedur dengan durasi dan kesulitan yang tidak dapat diprediksi, dan dapat diberikan juga dengan cepat dan juga reversibel. Namun, selain keuntungan, juga anestesi umum ini diikuti oleh beberapa kelemahan, seperti tentu saja membutuhkan persiapan pasien prabedah, kemudian membutuhkan perawatan dan juga biaya yang relatif tinggi, lalu dapat menginduksi fluktuasi fisiologis yang memerlukan intervensi aktif,
lalu dapat menimbulkan komplikasi mual muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan juga menggigil. Dan terakhir itu penggunaan agen inhalasi dapat memicu terjadinya hipertermia maligna pada individu penyandang dari kelainan genetik ini. Selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme kerja obat. Jadi mekanisme kerja obat itu ada dua. Yang pertama distimulasi oleh GABA A dan yang kedua itu diinhibisi NMDA reseptor. Jadi pada stimulasi dari GABA A itu contohnya pada propofol, tiopental, midazolam dan halotan. Sedangkan yang diinhibisi NMDA reseptor itu ketamin dan nitrous oxide. Kita ketahui bahwa mekanisme kerja obat yang pertama, di mana agen anestesi umum itu bekerja pada reseptor GABA, khususnya GABA A atau GABA subunit A, di mana kita ketahui GABA itu sebagai neurotransmitter yang utama. Di mana apabila terdapat ikatan antara obat atau agen anestesi dengan reseptor, sehingga terjadi penghambatan dari pelepasan asetilkolin pada hipokampus dan korteks prefrontal. Lalu dia akan menyebabkan peningkatan durasi pembukaan kanal ion klorat, di mana ion klorat ini semakin banyak akan masuk ke membran sel dan akan jadi semakin banyak yang berikatan dengan subunit B pada reseptor GABA subunit A. Kemudian lalu terjadi hiperpolarisasi, nanti akan terjadi penurunan eksitasi neuronal yang terakhir terjadilah efek dari hipnotik itu sendiri. Sedangkan yang kedua pada NMDA reseptor, kita ketahui mekanisme kerja dari reseptor NMDA itu dia akan memfasilitasi terkait dengan mobilisasi ataupun pergerakan dari ion-ion seperti natrium, kalsium, dan kalium. Dan apabila nanti terdapat agen anestesi yang memblok reseptor, maka akan terjadi blokade dari aliran ion dari membran neuron. Lalu kita ketahui bahwa pada ion kalium nanti tidak akan bisa keluar dari membran sel, sedangkan ion-ion seperti kalsium dan natrium itu tidak akan bisa masuk ke membran sel. Kemudian terjadi hambatan depolarisasi neuron di sistem saraf pusat yang akan mengurangi rangsangan sinyal di critical neuronal circuits yang menyebabkan blok spinal nociceptic reflex sehingga nantinya akan menyebabkan terjadinya efek dari hipnotik itu sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, contohnya itu ketamin dan nitrous oxide. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan anestesi intravena. Yang pertama itu ada propofol, di mana mekanisme kerja dari propofol ini yaitu penghambatan neurotransmisi yang dimediasi oleh reseptor GABA A, di mana propofol itu akan meningkatkan afinitas reseptor GABA A terhadap GABA. Reseptor ini akan berpasangan dengan kanal klorida sehingga aktivasi reseptor GABA A itu akan menyebabkan hiperpolarisasi dari sel saraf. Untuk induksi, pada propofol itu dosisnya 2-2,5 mg per kilogram berat badan, dan juga dosis dapat disesuaikan pada pasien-pasien tertentu, seperti pada pasien dengan usia tua, pasien-pasien dengan penurunan kardiovaskuler, serta pada pasien-pasien dengan obesitas. Pada farmakokinetiknya, dari absorpsi itu tersedia hanya sediaan intravena, dari distribusi biasanya onset kerjanya lebih cepat, dan ekskresi itu biasanya melalui urin. Kemudian untuk efek yang dapat ditimbulkan yaitu adalah nyeri saat injeksi, sehingga pada penggunaannya nanti dapat diberikan injeksi lidokain sebesar 20-40 mg intravena, disertai juga dengan oklusi proksimal vena sekitar 15-60 detik sebelum propofol diinjeksikan. Kemudian pada kardiovaskuler itu terjadi penurunan tekanan darah arteri akibat penurunan tahanan vaskuler sistemik yang disebabkan oleh inhibisi aktivitas vasokonstriktor simpatetik. Kemudian prelude dan kontraktilitas jantung. Kemudian efek lain yang bisa ditimbulkan akibat dari penggunaan propofol yaitu bisa menimbulkan terjadinya depresi pernapasan. Selanjutnya adalah tiopental, di mana mekanisme kerjanya masih sama, yaitu berikatan dengan reseptor GABA A. Pada induksi, itu sebelum digunakan bisa dilarutkan terlebih dahulu dalam aquades, yaitu larutan 2,5% atau 5%, dengan dosis 4-5 ml per kilogram berat badan. Kemudian pada pasien-pasien tertentu bisa dilakukan penyesuaian terkait dengan pemberian dosis, seperti pada pasien anak-anak, pasien dengan lanjut usia, dan pasien-pasien dengan malnutrisi.
Selanjutnya, sifat dari anestesia tiopental itu sendiri, di mana hipnotiknya bersifat kuat, kemudian induksinya cepat dan lancar tanpa diikuti oleh eksitasi, kemudian tidak ada efek analgetik maupun relaksasi otot, lalu terjadi pemulihan yang cepat namun masih ada rasa mengantuk. Untuk efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan tiopental pada sistem respirasi, terjadinya depresi pernapasan dan juga bronkospasme, sedangkan pada sistem kardiovaskuler itu terjadi penurunan tekanan darah dari depresi otot jantung dan juga dilatasi pada pembuluh darah. Sedangkan efek samping lain yang bisa ditimbulkan juga ada mual muntah dan juga hipoventilasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ketamin hidroklorida, di mana pemberian ketamin ini bisa diberikan dengan dosis induksi dalam bentuk larutan 1% dosis 1 sampai 2 kg per berat badan. Kemudian pada seksio sesaria itu 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Pada anak-anak itu 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan tanpa pengenceran. Untuk sifatnya sendiri adalah analgesiknya ini bersifat baik dan juga kuat dengan efek hipnotik yang rendah. Biasanya larutannya itu tidak berwarna dan bersifat asam. Kemudian sebelum digunakan bisa dibuat larutan yang 10 mg per mililiter dengan Aquades, di mana dengan bahan pengencer. Kemudian efek yang dapat ditimbulkan seperti proses pulih sadar yang tidak nyaman, kemudian hipertensi, takikardia, dan juga rigiditas, efek disosiasi dan halusinasi. Lalu pada mata itu biasanya lakrimasi, nistagmus, dan juga terjadi peningkatan tekanan intraokuler. Selanjutnya adalah kita bahas terkait dengan fentanyl. Jadi masih sama secara intravena, di mana sifat dari fentanyl itu sendiri mulai kerjanya cepat dengan masa kerja yang pendek. Untuk dosis itu disesuaikan sesuai dengan tujuan diberikannya, seperti pada analgesia itu 1 sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan intramuskuler. Untuk induksi itu 100 sampai 200 mikrogram per kilogram berat badan intravena. Sedangkan diberikan untuk suplemen analgesia itu 1 sampai 2 mikrogram per kilogram berat badan intravena. Secara farmakologi itu dia dapat menurunkan kesadaran dengan efek analgesik yang kuat serta bisa menyebabkan terjadinya depresi pernapasan. Kemudian menekan respon hormonal dan metabolik akibat dari stres anestesi dengan hormon katabolik yang relatif stabil. Selanjutnya adalah midazolam, di mana midazolam ini golongan benzodiazepin yang bersifat lipid soluble, yaitu dapat juga berfungsi sebagai antikonvulsan dengan efek sedatif hipnotik dan juga efek yang diinginkan seperti efek ansiolisis dan amnesia anterograde sebagai premedikasi. Kemudian dari segi farmakologi biasanya menimbulkan depresi napas yang minimal dengan penurunan tekanan darah akibat dari dilatasi pembuluh darah serta menurunkan respon ventilasi terhadap karbon dioksida. Selanjutnya kita bahas mengenai anestesi inhalasi. Jadi yang pertama pada anestesi inhalasi itu ada nitrous oxide, di mana sifatnya itu berupa gas yang tidak berwarna, biasanya berbau harum dan manis, kemudian memicu hipoksia difusi jika tanpa pemberian oksigen. Untuk dosisnya bisa dikombinasikan dengan oksigen, yaitu 70/30, kemudian pada pasien dengan keperluan support oksigen sebesar 60/40 dan pasien-pasien dengan risiko tinggi yaitu sebesar 50/50. Dari segi farmakologi, nitrous oxide ini memiliki efek analgesia tanpa efek hipnotik, kemudian bisa menyebabkan peningkatan laju pernapasan, penurunan volume tidal, kemudian tidak memiliki efek relaksasi otot dan peningkatan renal vaskular resisten terjadi karena penurunan aliran darah di ginjal. Selanjutnya, efek samping yang lain yaitu pemanjangan proses pemulihan anestesi akibat difusi ke tubuh pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah halotan, di mana dia itu sifatnya berupa cairan tidak berwarna, biasanya berbau harum, tidak iritatif, tidak mudah terbakar ataupun meledak, bisa digunakan pada pasien anak-anak yang tidak kooperatif, kemudian dibutuhkan vaporizer, yaitu merubah cairan menjadi uap. Untuk farmakologi, itu dia dapat menimbulkan depresi pada sistem saraf pusat, efek analgesia, hipnotik, dan juga relaksasi otot. Kemudian bisa menimbulkan depresi pusat napas, di mana pola napas menjadi cepat dan juga dangkal. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya gangguan irama jantung. Keuntungan dari penggunaan halotan itu sendiri, induksinya cepat,
dia tidak bersifat iritatif terhadap mukosa jalan napas dengan pemulihan biasanya relatif cepat. Kemudian dia tidak mudah terbakar dan tidak menimbulkan efek seperti mual muntah. Untuk kelemahan penggunaan halotan itu sendiri, dia analgesia dan juga relaksasinya kurang adekuat serta dapat menimbulkan terjadinya hipotensi. Kemudian kontraindikasi halotan sendiri yaitu pada pasien-pasien dengan gangguan jantung dan gangguan fungsi hati. Selanjutnya kita bahas terkait dengan sevofluran, di mana sifatnya itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bersifat iritatif, sehingga baik untuk induksi inhalasi. Terdapat efek hipnotik, analgetik ringan, serta relaksasi otot yang ringan, dan bisa digunakan pada pasien-pasien yang tidak kooperatif seperti pada pasien anak-anak. Untuk induksi itu konsentrasi pada udara, inspirasi 3-5% bersama dengan N2O, dengan maintenance itu konsentrasi 2-3%, napas spontan dan 0,5-1% pada napas yang terkendali. Untuk efek yang dapat ditimbulkan itu adanya hipotensi atau penurunan tekanan darah. Kemudian kontraindikasi pemberian sevofluran ini pada pasien-pasien dengan drug induced hipertermia. Selanjutnya adalah isofluran, di mana dia sifatnya itu memiliki bau yang menyengat, iritatif terhadap jalan napas, dan sering menimbulkan batuk. Kemudian terdapat efek hipnotik, analgetik ringan, dan juga relaksasi otot ringan. Untuk dosisnya sendiri itu pada induksi, konsentrasi pada udara, inspirasi 2-3% bersama dengan N2O, dengan maintenance itu konsentrasi 1-2,5% pada napas spontan dan 0,5-1% pada napas kendali. Kemudian efek yang ditimbulkan yaitu pada kardiovaskuler, efek depresi minimal ventrikel kiri, namun curah jantung tetap karena adanya peningkatan dari laju nadi melalui refleks baroreseptor. Kemudian untuk efek yang dapat ditimbulkan yang lain yaitu pada isofluran itu juga dapat menimbulkan relaksasi otot skeletal, lalu juga penurunan laju filtrasi glomerulus akibat dari penurunan aliran darah di ginjal. Selain itu, isofluran ini juga menekan dari sistem pernapasan sehingga timbul depresi pernapasan yang sebanding dengan dosis yang diberikan. Kemudian selanjutnya desfluran, dia itu sifatnya terdapat efek analgetik dan relaksasi otot yang ringan, sangat mudah menguap dan memerlukan alat penguap khusus dengan efek farmakologi hampir sama dengan isofluran. Untuk kontraindikasi pada pasien-pasien dengan hipovolemik berat, pasien-pasien dengan drug induced hyperthermia. Selanjutnya adalah indikasi dan juga kontraindikasi anestesi umum, di mana indikasinya itu dilakukan pada operasi yang besar dan membutuhkan waktu lama atau pengerjaan bedahnya itu memerlukan waktu yang lama atau lebih panjang dari yang biasanya, misalnya pada kasus-kasus bedah jantung. Untuk kontraindikasi itu berhubungan dengan efek farmakologi obat dari anestesi umum yang digunakan. Selanjutnya kita bahas terkait induksi dari anestesi umum, di mana dia itu pertama menyiapkan pasien sesuai dengan pedoman, lalu menyiapkan alat dan bahan untuk resusitasi, ataupun menyiapkan alat atau bahan atau obat untuk resusitasi, lalu pemasangan infus untuk akses intravena, lalu yang keempat itu induksi dengan memilih baik dari agen intravena seperti propofol, ketamin, hidroklorida, midazolam, fentanyl, ataupun inhalasi seperti nitrous oxide, sevofluran. Untuk selanjutnya bisa diposisikan pasiennya sniffing position, jadi letakkan bantal di belakang kepala pasien sampai area leher, kemudian kita posisikan dia di mana nanti akan terjadi yang fleksi pada cervical spine, kemudian ekstensi juga pada atlanto-occipital joint. Nanti setelah itu kita bisa juga dengan triple airway maneuver. Jadi pada patensi jalan nafas yang lain itu bisa juga dengan triple airway maneuver seperti head tilt, jaw thrust, dan open mouth. Kemudian penggunaan laryngoskop itu sesuai dengan blade yang sesuai seperti Mackintosh yang bentuknya lengkung dan Miller yang lurus. Untuk yang Mackintosh itu dia yang lengkung itu dia meminimalisir risiko trauma dari epiglottis itu sendiri, di mana pada Mackintosh itu dia selang endotrakealnya itu dia lebih mudah masuk sehingga mempermudah dalam meminimalisir risiko trauma. Untuk posisinya sendiri dia akan diposisikan di vallecula anterior epiglottis, dan juga yang kedua ada blade Miller
dia tuh lurus dengan ujungnya itu tepat berada di bawah permukaan laringeal dari epiglotis pasien. Nanti epiglotisnya akan diangkat untuk melihat pita suara, biasanya membantu dalam visualisasi epiglotis yang cenderung lebih jelas. Kemudian jalur dari orohipofaring itu nanti akan terlihat lebih sempit. Kemudian yang ketujuh itu sebelumnya pada intubasi nanti itu akan menggunakan laryngoskop, pilot tube dari endotracheal tube dan juga cut off dari endotracheal tube. Untuk maintenance itu dilakukan dalam rangka untuk pemantauan dari kedalaman anestesi untuk mencegah intraoperatif awareness akibat dari penggunaan agen anestesi yang tidak adekuat, di mana apabila diberikan anestesi yang terlalu dalam itu mempengaruhi kondisi pasien seperti penurunan heart rate, tekanan darah, dan juga membahayakan perfusi ke organ vital pasien. Selanjutnya pada recovery itu pada tahap pemulihan dapat diberikan pelemas otot dengan asetilcholinesterase, inhibitor dan antimuskarinik, di mana gas anestesi mulai dikurangi lalu membiarkan pasien mengambil alih ventilasi dengan bernafas secara spontan, kemudian dilakukan ekstubasi lalu persiapan pemindahan pasien ke ruang pemulihan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.